Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana sampai saat ini penulis bisa menyelesaikan proposal disertasi. Salam sehat, salam sejahtera, dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama Ibu Dr. Marhalinda SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia IAI, dan sekaligus sebagai tim remedial 2. Dua, Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Mois, MSc MM, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan sebagai tim remedial 1. Ketiga, Bapak Ibu dosen di lingkungan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen UIAI. Yang keempat, Bapak Ibu staf di lingkungan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen UIAI. Izinkan saya atas nama Binur Preti Napitupulu, MPM 1966390017, menyampaikan isi proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Keadilan Organisasi, Kepercayaan Organisasi, dan Keterlibatan Kerja terhadap kepuasan kerja, serta implikasinya pada komitmen organisasi bagi dosen Prodi Manajemen PTS di lingkungan LL Dikti Wilayah 1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 1 mengkoordinasikan sebanyak 267 perguruan tinggi swasta di Provinsi Sumatera Utara. Perguruan tinggi di wilayah ini terdiri dari 5 bentuk perguruan tinggi seperti universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, politeknik. Update terakhir 3 Februari 2020, jenis perguruan tinggi swasta dan jumlah dosen tetap dan tidak tetap berjumlah 13.288 dari 267 PTS yang ada di Sumatera Utara. Proporsi jumlah dosen menurut jenis perguruan tinggi dapat kita lihat pada pie chart yang ada di laptop ini. Proporsi jumlah dosen L2 Dikti, universitas sebanyak 36 orang, sekolah tinggi 102, institut 9, akademi 104, politeknik 16 perguruan tinggi swasta. Jadi totalnya 267 perguruan tinggi. Perguruan tinggi pengelola prodi S1 manajemen, 70 perguruan tinggi yang mengelola program studi S1 manajemen, yakni 36 manajemen S1 manajemen universitas, 32 sekolah tinggi, dan 2 institut. Dapat kita lihat pada pie chart perguruan tinggi S1 manajemen. Jumlah perguruan tinggi swasta dan jumlah dosen tetap sesuai prodi 1 S1 manajemen di Kabupaten Kota Sumatera Utara terdapat di 13 kabupaten kota dengan jumlah 70 perguruan tinggi swasta dan memiliki jumlah dosen tetap 433 orang. Dan seluruh dosen ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kinerja mereka diukur dari capaian Tridharma perguruan tinggi. Mengacu pada hasil wawancara dengan staf bidang akreditasi perguruan tinggi swasta L2 Dikti diinformasikan, kepuasan dosen terhadap layanan pada 18 program studi S1 manajemen yang melakukan reakreditasi atau akreditasi pada tahun 2019 ada 9 butir penilaian. Ada pada skala kepuasan dosen dapat kita lihat ini.
Tingkat kepuasan yang paling tinggi terdapat pada pemberian hak-hak untuk kesejahteraan atas pelaksanaan tugas rutin. Kemudian tingkat kepuasan paling rendah berada pada butir ketersediaan fasilitas, memperoleh informasi dan pelayanan, melakukan kegiatan penelitian. Survei pendahuluan dilaksanakan peneliti terhadap 98 dosen sesuai prodi S1 Manajemen yang berada pada perguruan tinggi swasta di Medan, Pematang Siantar, dan Padang Sidempuan, diperoleh informasi seperti yang ada pada pie chart tingkat komitmen. Dapat kita lihat di sini, 11% dosen memiliki komitmen organisasi yang relatif rendah, 6% dosen mempunyai komitmen organisasi agak rendah, komitmen organisasi 33% dosen sedang, komitmen organisasi 9% dosen agak tinggi, 9% dosen mempunyai komitmen organisasi yang sangat tinggi, lebih sedikit dosen yang komitmen organisasinya tinggi hingga sangat tinggi. Informasi yang diperoleh perihal kepuasan kerja dosen sesuai program S1 Manajemen yang berada pada perguruan tinggi di Medan, Pematang Siantar, dan Padang Sidempuan, bahwa tingkat kepuasan kerja dosen yakni 2% merasa sangat tidak puas, 8% merasa tidak puas, 13% merasa agak tidak puas, 28% merasa cukup puas, 15% merasa agak puas, 27% merasa puas, dan 7% merasa sangat puas. Sebagian besar dosen program studi S1 masih merasa di bawah puas. Fakta tersebut dapat kita lihat pada gambar pie chart berikut ini. Riset gap. Riset gap merupakan penelitian yang terdahulu dari Enitama 2019 berdasarkan hasil penelitiannya dengan unit analisis para pegawai Politeknik PGRI Banten dinyatakan keadilan organisasional tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Beberapa penelitian menunjukkan fenomena di mana organizational justice shows not significant effect on the organizational commitment. Enitama 2019. Demikian juga hasil penelitian terdahulu Karanja 2016, kemudian some yearly research which shows that organizational justice cannot influence the job satisfaction, Rahman et al. 2015, Love and Paul 2013. Zainbadi and Salehi 2013. Sampel penelitian sebanyak 652 guru dan 131 kepala sekolah diperoleh hasilnya antara lain kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Dalati et al. 2017 pada tenaga akademik di Syria diperoleh kesimpulan keadilan organisasi dan kepercayaan organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fa and Karimi 2015 terhadap employees of Islamic Azad University of Isfahan. Khorazgan Branch, kepercayaan organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Demikian hasil penelitian Andini dan Setiawati 2020, Sutiem et al. 2020, Winarsi dan Farid 2021 dengan unit analisis para dosen-dosen Setia Yapan Surabaya
memperlihatkan kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Hasil penelitian Basir and Ghani 2019, di mana significant impact of JS on OC of University Teachers in India. Hasil penelitian Sari 2018 dengan responden sebanyak 123 dosen milenial dari 10 perguruan tinggi yang ada di Padang, Jakarta, dan Bali menunjukkan kepuasan kerja dan komitmen profesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasi. Identifikasi masalah. 1. Dosen-dosen tetap sesuai program studi S1 Manajemen pada perguruan tinggi swasta di lingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 1 masih belum tinggi komitmen organisasinya pada home base mereka. Masalah pada aspek ini dapat dilihat dari survei pendahuluan, di mana hanya 32% dosen memiliki komitmen organisasi yang tinggi dan 9% dosen mempunyai komitmen organisasi yang sangat tinggi. Kedua, dosen-dosen tetap sesuai program studi S1 Manajemen pada perguruan tinggi swasta di lingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 1 masih rendah komitmennya. Karena 11% dosen memiliki komitmen organisasi yang relatif rendah, 6% dosen yang mempunyai komitmen organisasi agak rendah, komitmen organisasi 33% dosen sedang. Yang ketiga, identifikasi masalah dosen-dosen tetap sesuai program studi S1 Manajemen pada perguruan tinggi swasta di lingkungan lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 1 masih belum puas terhadap pekerjaannya. Survei pendahuluan memperlihatkan 2% dosen merasa sangat tidak puas, 8% merasa tidak puas, 13% merasa agak tidak puas. Keempat, yang merasa puas dan sangat puas masih belum parsial karena dosen-dosen tetap di lingkungan. L2 Dikti hanya 27% merasa puas dan 7% merasa sangat puas. Kelima, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, tingkat kepuasan dosen dalam aspek pemberian penghargaan atas prestasi kerja yang baik masih berada pada skala 3-1, skala penilaian 1-4. 12. Keterangan dan fasilitas memperoleh informasi dan pelayanan melakukan kegiatan penelitian masih berada pada titik 303 dari skala 4 yang diharapkan dari aspek ini masih perlu mendapat perhatian dari pengelola institusi perguruan tinggi di mana dosen yang bersangkutan bekerja. Peningkatan ini diharapkan akan meningkatkan kepuasan dosen. Yang identifikasi masalah ke-13, informasi yang diperoleh dari L2 Dikti memperlihatkan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri pada para dosen berada pada titik 301 dari skala 4. Fakta menunjukkan kepuasan dosen masih perlu ditingkatkan oleh pengelola program studi di mana dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pembatasan masalah, variabel laten yang dikaji dalam penelitian, pembatasan masalahnya juga pada responden terbatas pada dosen-dosen sesuai prodi pada program studi S1 Manajemen perguruan tinggi swasta di Provinsi Sumatera Utara. Lokasi penelitian terbatas dalam Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian terbatas selama 1 tahun dari Juli 2020 hingga Juli 2021. Subjek penelitian yakni dosen-dosen program studi S1 Manajemen di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Rumusan masalah. Maaf, saya akan membacakan isinya rumusan masalah. Saya sampaikan seperti ini. Yang pertama, parsial ke interveni, bersama-sama ke interveni, parsial ke masalah utama, intervening ke masalah utama, bersama-sama ke masalah utama. Saya bacakan yang nomor 14589 demikian. Apakah terdapat pengaruh keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja? Keadilan organisasi
kepercayaan organisasi, dan keterlibatan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. 5. Apakah terdapat pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi? 8. Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi? 9. Apakah terdapat pengaruh keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, keterlibatan kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi? Tujuan penelitian, saya akan bacakan nomor 1, 4, 5, 8, dan 9. Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis 1. Pengaruh keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja. 4. Pengaruh keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, dan keterlibatan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. 5. Pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi. 8. Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. 9. Pengaruh keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, keterlibatan kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi. Tinjauan teori dalam riset ini meliputi konstruksi teori dan sintesis konsep. Susunan teori berdasarkan level abstraksi yaitu grand theory, middle range theory, applied theory. Dikemukakan terlebih dahulu, yaitu seperti yang ada pada slide ini. Sintesis konsep. Komitmen organisasi disintesis dari Hakim 2015, Ristiana 2013, Robin and Judge 2019, Nagalingam et al. 2019, Winarsi dan Faris 2021, Nur and Zilano 2018. Dimensi dari komitmen organisasi adalah komitmen afektif, komitmen normatif, komitmen keberlanjutan. Komitmen organisasi konsepnya adalah keinginan yang kuat untuk menerima nilai-nilai, tujuan tetap bertahan, dan berupaya berkontribusi demi kemajuan organisasi. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja disintesis dari Munyengabe et al. 2017, Langton et al. 2016, Tewal et al. 2017, Kreitner and Kinitsky 2014, Priyansa 2016, Ardana et al. 2012, Lambat et al. 2020, Skalvik and Skalvik 2014. Kepuasan kerja konsepnya adalah evaluasi karyawan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada sebuah lembaga, apakah sesuai harapan, di atas harapannya, atau di bawah ekspektasinya. Dimensinya 1, aspek sumber daya manusia, aspek institusi, aspek balas jasa. Keadilan organisasi disintesis dari Caron Ayat 2013, Lambert et al. 2020, Kasim and Ibrahim 2016, Robin and Judge 2013, oleh Wahyuningsi et al. 2014, Mahdani et al. 2017, Gracia et al. 2015, Ghosh et al. 2014. Konsep keadilan organisasi adalah tingkat kesadaran karyawan terhadap keseimbangan alokasi sumber daya organisasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Dimensi dari keadilan organisasi adalah 1, keadilan distribusi, 2, keadilan prosedur, 3, keadilan interaksi. Sintesis konsep kepercayaan organisasi disintesis dari Lai et al. 2020, Kodis 2017, Koranteng et al. 2019, Rahayu Ningsi 2019, Bobby et al. 2012, Nicolau et al. 2011, Fulmer and Getvan 2012, Ozyilmat et al. 2017, Latifi and Solstarian 2014, Palistekwits et al. 2014, Korahmadi and Ahmadizad 2015,
Hermawati 2014, Lai et al. 2020, Chen et al. 2015. Konsep kepercayaan diri, keyakinan dari sumber daya manusia bahwa lembaga akan melindungi kepentingannya pada gilirannya mereka akan berkontribusi optimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Kepercayaan organisasi dimensinya menepati janji, transparansi, institusi, kapabilitas institusi, 4 kepedulian institusi. Keterlibatan kerja disintesis dari Muhammad N. Maki 2015, Langton et al. 2016, Abraham 2012, Brown 2020, Robin N. Judge 2013, Mujiasi N. Ratnaningsi 2012. Keterlibatan kerja memiliki konsep sebagai berikut. Keadaan psikologis karyawan pada organisasi dalam pencapaian tujuan di mana mereka berupaya memberikan kontribusi optimal pada organisasi. Dimensi keterlibatan kerja, 1. Keterikatan emosional positif, 2. Dedikasi terhadap pekerjaan, 3. Aktif berpartisipasi. Kerangka pemikiran saya akan bacakan sesuai dengan isi hipotesanya. Nomor 1, 4, 5, 8, dan 9. 1. Terdapat pengaruh keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja. 4. Terdapat pengaruh keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, dan keterlibatan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. 5. Terdapat pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi. 8. Terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. 9. Terdapat pengaruh keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, dan keterlibatan kerja, serta kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif, survei riset, metode inferensial. Populasi dan sampel. Dosen sesuai program studi yang memiliki home base di program studi Prodi S1 Manajemen tersebar pada 36 universitas dan 32 sekolah tinggi dan 2 institut. Menurut pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, jumlah dosen sesuai prodi tersebut sebanyak 433 orang. Jadi populasi dalam penelitian ini 433 orang dosen sesuai prodi S1 Manajemen. Jumlah sampel model multivariat antara N kali 5 hingga N kali 10, di mana N yakni jumlah variabel observed. Ferdinand 2014, model penelitian terdiri dari 60 variabel observed indikator, jumlah sampel ditetapkan sebanyak N kali 5 atau 60 kali 5 sama dengan 300 orang, di mana yang menjadi persyaratan sampel adalah dosen tetap perguruan tinggi swasta di lingkungan L2 Dikti Wilayah 1, memiliki nomor induk dosen nasional, bidang keilmuannya manajemen S1, aktif mengajar pada program studi S1 Manajemen. Media pengumpulan data, melakukan observasi dan menyebarkan angket, dan melakukan wawancara. Validitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Ghazali 2016. Rumus korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji KMO Kaiser-Meyer-Olkin dengan rumus sebagai berikut, di mana I 1, 2, 3 dan seterusnya, P dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. RIJ koefisien korelasi antara variabel I dan J. AIJ koefisien korelasi parsial antara variabel 1 dan J. Reliabilitas. Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruksi butir pertanyaan, dikatakan reliable atau andal apabila jawaban terhadap pertanyaan adalah konsisten.
Riyadi 2017, terdapat beberapa rumus dalam pengujian reliabilitas instrumen. Dalam penelitian ini digunakan rumus Spearman-Brown, seperti yang kita lihat rumusnya sudah tertera di sini dengan keterangan RI reliabilitas instrumen, RB indeks korelasi antara dua belahan instrumen, N banyaknya responden, X belahan pertama, Y belahan kedua. Model input penelitian saya akan bacakan dengan pernyataan hipotesis dan keputusannya. Menurut butir 1, hipotesis 1, hipotesis 4, hipotesis 5, hipotesis 8, dan hipotesis 9. Pernyataan hipotesis, terdapat pengaruh keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja. Keputusan H1 diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan 1,96 atau probabilitas P kurang dari 0,05. Pernyataan hipotesis 4, terdapat pengaruh keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, dan keterlibatan kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. H4 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas kurang dari 0,05. Hipotesa 5, pernyataan hipotesis, terdapat pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi. Keputusan H5 diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan 1,96 atau probabilitas P kurang dari 0,05. H8, pernyataan hipotesis, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi dengan keputusan H8 diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan 1,96 atau probabilitas P kurang dari 0,05. H9, terdapat pengaruh keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, keterlibatan kerja, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi. Keputusan H9 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas P kurang dari 0,05. Demikian isi proposal saya yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Salam hormat saya. Terima kasih.